siap gerak, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, hari ini Ibu akan presensi terlebih dahulu. Nanti Ibu panggil satu-satu, nanti jawab hadir ya. Ibu mulai dari Alfi. Hadir. Hilda. Hadir. Nia. Hadir. Nadia. Hadir. Apel. Hadir. Sela. Hadir. Satria. Hadir. Yoga. Hadir. Yoga, kamu lagi main apa? Enggak. Ada ke depan dulu. Kartika. Hadir. Rita. Oke, nihil ya, hari ini masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, supaya rasa cinta tanah air kita lebih tinggi terhadap Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Berdiri dulu. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 2 kali ya. Tangan terlebih dahulu. Kemudian kalau nanti ada teman yang ingin menjawab itu di depan. Yang terakhir kalau nanti mengerjakan LKPD harus bekerja sama dengan Alfi. Oke. Sebelum memasuki materi hari ini, kita mengulas materi sebelumnya terlebih dahulu. Kita kemarin sudah belajar tentang ciri-ciri dan kebutuhan dasar makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan itu membutuhkan makanan dan air untuk hidup. Kalau mereka nggak makan dan nggak minum, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Iya, mati. Yang kedua, kan kalau anak-anak itu makan pakai tangan, minum pakai mulut. Kira-kira kalau tumbuhan itu makan dan minum pakai apa ya? Ada yang tahu? Makan dan minumnya Mas Yoga pakai apa? Kalau air kan pakai Air. Oh iya. Oke, nah supaya kalian lebih memahami materinya, itu akan memberikan satu video. Silahkan disimak baik-baik ya. Halo Sobat Pelajar, selamat datang kembali di Ruang Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi IPA yang sangat menarik, yaitu bagian-bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung saja, mari kita mulai. Sebelum kita membahas satu
ketahui bahwa tumbuhan memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, nah itu ada 6 bagian tumbuhan. Ada apa aja? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui mengamati video dan tumbuhan, nanti kalian bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar, kayak yang tadi. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian bisa menjelaskan fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, nanti salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Yang terakhir, setelah presentasi, nanti teman-teman yang lain tuh bisa saling tanya jawab. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Coba kita play ulang videonya ya. Halo Sobat Pelajar, selamat datang kembali di Ruang Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi IPA yang sangat menarik, yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung saja, mari kita mulai. Sebelum kita membahas satu persatu, perlu kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Mari kita mulai dari bagian yang tersembunyi di dalam tanah, yaitu akar. Akar memiliki beberapa fungsi penting bagi tumbuhan. Fungsi pertama, akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Air dan mineral ini sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Melihat daun berwarna hijau, bukan? Daun memiliki fungsi utama sebagai tempat pembuatan makanan melalui proses yang disebut fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Zat hijau daun yang disebut klorofil berperan penting dalam proses ini. Hasil dari fotosintesis adalah makanan berupa glukosa dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Oksigen inilah yang kita hirup setiap hari. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Fungsi lainnya adalah sebagai alat penguapan atau transpirasi. Penguapan air melalui daun membantu tumbuhan mengatur suhu tubuhnya dan membantu penyerapan air dari dalam tanah. Berdasarkan susunan tulang daunnya, bentuk daun Bagian selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berwarna-warni dan indah. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Di dalam bunga terdapat benang sari dan putih. Oke, itu tadi beberapa fungsi yang sudah dijelaskan dalam video. Sekarang Ibu akan menjelaskan secara langsung dan memberikan contohnya. Kira-kira bentuk daun itu seperti apa, buah itu seperti apa, dan daun itu seperti apa. Nah, sebelumnya tumbuhan itu adalah salah satu komponen dalam ekosistem. Mereka tidak hanya menyediakan oksigen dan yang kita butuhkan untuk bernapas, tetapi juga berperan penting dalam siklus air dan penyediaan makanan. Jadi kalau anak-anak di rumah ada kebun terus ditanami tomat, terong, cabai dan lain-lain, nah itu dinamakan sumber
makanan dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu memiliki peran masing-masing dan juga fungsinya itu memiliki fungsi masing-masing dan yang saling berkaitan antara akar sampai ke buah seperti itu. Untuk yang pertama, coba diperhatikan dulu. Kira-kira kenapa pohon tomat ini bisa berdiri kokoh? Apa yang menyokong? Akar. Untuk yang pertama itu ada akar. Itu perlihatkan contohnya. Oke. Coba lihat. Mana yang akar? Yang paling bawah. Paling Putih-putih itu. Iya, ini akar. Akar ini yang paling bawah. Yang fungsinya yang pertama itu untuk menyerap air dan mineral yang nantinya digunakan untuk melakukan metabolisme tumbuhan. Jadi kalau teman-teman anak-anak mempunyai tumbuhan di rumah, disiram atau tidak? Disiram. Disiram biar apa? Biar Biar tidak layu. Kalau misalkan tanamannya dicabut, apa yang terjadi? Mati ya? Mati. Oke. Kemudian untuk yang kedua itu akar itu juga bisa menyimpan makanan berupa bentuk pati. Contohnya yang sering anak-anak makan, contohnya wortel dan ubi. Siapa yang suka wortel? Aku. Gak ada yang suka. Aku. Kenapa gak suka sayur? Ya, yang ketiga, membantu menahan tumbuhan agar tetap kokoh berdiri di dalam tanah. Jadi ini yang masuk ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir, pada tanaman bakau, akar itu bisa membantu pertukaran gas dengan lingkungan, terutama di daerah yang berair. Nah, kira-kira kalau akar ini menyerap air, yang mengangkut ke daun itu apa? Bagian apa? Yang menyerap apa? Iya, betul, batang. Yang kedua adalah batang. Ini contohnya. Ini tuh cabang dari batang, yaitu ranting. Sama aja ya teman-teman. Sama aja ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, batang ini itu nanti mengangkut air dan mineral dari akar ini tadi sampai ke daun supaya daunnya punya nutrisi. Yang kedua, jaringan pada floem di daun di batang itu menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, pada beberapa tumbuhan batang itu juga menyimpan makanan. Contohnya seperti tebu. Ada yang pernah makan tebu di sini? Pernah. Rasanya apa? Manis. Ya, nah itu makanan yang bisa disimpan di batang ya. Kemudian yang keempat, batang itu juga menyokong daun. Ini contohnya menyokong daun, bunga dan juga buah yang dapat supaya mendapat cahaya matahari biar nggak layu ya. Yang terakhir, batang itu juga tempat bertumbuhnya tunas baru. Jadi kalau teman-teman itu lagi apa ya, nanam tanaman baru, kira-kira udah tumbuh tinggi atau belum? Belum ya. Nah itu dinamakan tunas baru. Kemudian tadi air disalurkan kemana dari batang? Ke daun. Nah ini daun. Daun mengandung klorofil. Klorofil itu apa ya? Ada yang tahu? Zat-zat daun. Iya betul, klorofil adalah zat hijau daun yang nantinya digunakan untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Nah, fungsi daun yang kedua itu memiliki stomata. Stomata itu pori-pori kecil yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen, O2 dan karbon dioksida dengan lingkungan. Dan yang terakhir, proses penguapan daun ini nanti juga melalui stomata ya, membantu mendinginkan tumbuhan dan mengangkut nutrisi dari akar ini tadi sampai ke daun. Kemudian ada bagian yang paling cantik dari tanaman apa? Bunga. Ya, ini bunga. Tapi udah layu, maaf ya. Ya. Nah, bunga ini adalah bagian organ atau bagian tumbuhan yang nantinya digunakan untuk
reproduksi yang mengandung struktur kelamin jantan benang sari, tapi di sini nggak kelihatan ya. Terus yang kedua ada betinanya itu kelapa putih, kepala putih. Maaf. Yang kedua itu melalui proses penyerbukan dan pembuahan bunga bisa menghasilkan biji untuk reproduksi. Berarti setelah bunga, bagian apa pada tumbuhan? Buah. Biji. Oke, biji. Nah, biji ini adalah embrio tumbuhan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, kelihatan nggak ya? Ini adalah buah apa yang tahu? Ada yang tahu? Jambu. Alpukat. Jambu. Kok alpukat Biji. mirip? Jambu, Bu. Apa ini, Mas? Jambu. Jambu. Ya, Rocky belum matang ya, teman-teman. Belum matang ya. Jambu ini bijinya. Biji ini nanti yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Apa coba? Biji itu nanti kalau ditanam bisa jadi apa? Tumbuhan baru. Kemudian yang kedua, biji itu menyimpan cadangan makanan yang diperlukan embrio untuk tumbuh sebelum melakukan fotosintesis sendiri. Yang terakhir, pada tumbuhan yang paling enak apa? Buah. Iya, buah. Nah, ini tadi kan ada Itu loh, Bu. buah. Di ranting itu loh, Bu, buahnya. Iya kan? Bentar. Oh iya ini. Coba ya. Ini buah jambu. Buah jambu. Ada yang tahu jambu apa ini? Jambu biji ya. Jambu putih kayaknya. Iya. Ini lama enak. Apa itu? Apa itu ya? Buah itu mengelilingi dan melindungi biji selama perkembangan. Kalau nggak ada buah, kira-kira bijinya kenapa? Bisa jadi apa? Nggak jadi. Nggak jadi, nggak ada buahnya loh. Nggak bisa dimakan ya? Iya. Oke, yang kedua, buah seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji melalui angin, air, dan juga hewan. Kira-kira dari penjelasan ibu tadi sudah paham semua atau belum ya? Sudah. Bagian yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan apa tadi? Ayo katanya sudah. Bunga. Oke, karena materi kita sudah selesai, ibu di sini ada satu media yaitu teka-teki mencari kata-kata. Ada yang mau maju? Coba, ibu kasih pertanyaan dulu. Yang menyerap air itu bagian apa? Salah satu maju. Saya enggak. Ya, Mbak Nia. Mbak Lia. Mbak Lia. Di lingkaran dulu ya. Coba dicari akar sebelah mana? Sini, sini, Aku sini. mau foto dulu. Ini. Oh iya, betul. Ya. Ya, betul. Kemudian yang tempat perkembangbiakan tadi apa? Nah, ada yang mau maju? Ya, Mbak Alfi. Nah, bisa ada biar kamu tahu. Oh iya, betul. Aduh, coret aja juga. Makasih, Bu. Kemudian bagian yang paling enak di tumbuhan apa? Buah. Siapa? Mana dia?
3 kelompok ya. Ini yang terdepan kelompok 1, belakang kelompok 2, Mbak Nia pindah ke belakang. Yang ketiga itu nanti ada Mbak Alfi, Bilda sama Nia ya. Dua aja Coba nggak yang apa-apa. bilang nggak mau. Ya, oke. Ini nanti menempel. Kemudian yang kedua ada teka-teki. Silakan dikerjakan nomor yang sudah Ibu lingkari saja ya. Paham? Paham. Dikerjakan bareng-bareng ya. Nggak boleh ada yang bermain. Bermain. Ayo Mbak, dikerjakan dulu. Iya. 5 menit ya. Ada kesulitan? Enggak. Belum. Ini menempel, ini menempel. Ini sudah dikasih double tip ya. Tolong sampahnya dibuang, dimasukkan ke plastiknya lagi. Oh, dibaca soalnya mendatar itu apa yang nomor 3. Ini habis ini. Double tipnya udah habis, jadi itu di matinya mati ya. Enggak, ini ditutup. Ada yang kesulitan tidak? Ayo dikerjakan. Dibaca soalnya. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan apa tadi? Dua mendatar. Ya. Ini D, ini N, apa berarti? Apa? Ya, betul. Kelompok 2 ada yang perlu bantuan? Wah, pinter-pinter sekali ini. Kelompok 2 itu cepat ya. Iki loh. Yang ini? Apa ini? Yang tadi mendengarkan harusnya bisa menjawab. Bu, Pak. Nomor 8 soalnya apa? Itu gak dikerjakan kan yang bikin kan kamu gak mendengarkan ya dari tadi. Mana yang dikerjakan? Apa tadi? Sudah. Kelompok 2 itu harus cepat ya. Kelas berapa? Sudah? Sudah 4. Ini kelas berapa? Ayo kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 sudah? Silakan dipresentasikan untuk yang terakhir mengumpulkan. Kelompok 1. Ya. Dari ini. Siapa yang mau menjelaskan? Ayo. Oke, kita dapat ini ya teman-teman. Ada daun. Daun itu tempat terjadinya Itu fotosintesis. enggak nomor urut. Ya, nggak apa-apa, ayo. Ya. Proses fotosintesis tempat keluarnya uap dan air dan Benar tidak teman-teman? Ya. Ini ada buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya.
bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Terus ada akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Yang terakhir ada batang menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, betul. Ayo Mas yang ini. Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Yang nomor 2 mendatar. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan, misalnya daun. Ya. Hadap sana dong Mas, hadapnya ke samping. Nah. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut batang. Batang. Pengangkut apa tadi coba? Pengangkut makanan. Makanan dan minuman. Air Mas. Yo. Yang keempat, mulut daun disebut juga sebagai stomata. Yang kelima, alat kelamin betina pada bunga putih. Ya. Zat yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Apa itu? Klorofil. Ya, klorofil masih ada satu. Daun mangga memiliki susunan tulang daun menyirip. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan zat hara. Apa itu? Akar. Iya. Kamu tadi ikut mengerjakan nggak? Enggak. Tahuan kan? Tidak ada tangan ya Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Ini mana ya tadi? Ini. Oke, karena pembelajaran kita hari ini itu sudah selesai, kita ulas kembali. Kira-kira yang kita pelajari hari ini apa saja tadi? Bagian tumbuh-tumbuhan ada apa aja? Iya betul. Akar fungsinya Menyerap air dan saudara. minyak. Goreng. Goreng. Akar fungsinya dulu. Ke mana? Dari mana dulu? Dari akar ke daun. Dari akar ke batang. Dari batang baru ke daun. Kemudian untuk habis batang apa? Daun. Daun fungsinya memasak. Kira-kira di daun ada apa? Klorofil. Klorofil apa tadi? Zat hijau. Iya, zat hijau daun. Kemudian yang selanjutnya habis daun ada bunga. Bunga fungsinya untuk reproduksi atau berkembang biakan. Yang kelima ada biji dan yang terakhir ada buah. Buah fungsinya untuk dimakan. Oh iya, dimakan. Oke, boleh. Oke, nama kalian hari ini sudah memahami. Itu apa tuh yang kecil itu? Ini ya, pir. Lanjut kita. Tak kirain dulu lebung pir. Kirain cari mana? Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kalian sudah memahami materi dengan baik, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Silakan kalian memperhatikan tanaman yang ada di rumah. Pasti sudah punya tanaman masing-masing. Oh nggak punya? Siapa yang nggak punya tanaman di rumah? Nanti beli ya? Nggak mau. Oke, silakan diamati bagian daunnya itu bentuknya apa, akarnya bentuknya apa. Paham? Paham. Oke. Sebelum kita akhiri, supaya kita lebih mengenal dan mencintai lagu-lagu daerah, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Silakan berdiri. Enggak mau. Solid Kids. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Suwe Orang Jagung. Oke. Kok enggak keplay? Solid Kids.
Kan tadi Ibu juga sudah menyinggung bagian apa yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Silahkan di rumah dipelajari terlebih dahulu. Minggu depan kita